Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Nah, setelah tadi sore saya membacakan cerita kelanjutan dari kisah Sungai Saronge. Malam ini saya akan langsung lanjut untuk episode yang terakhir cerita yang dituliskan oleh Bang Faliwah ini. Seperti apa akhir dari cerita ini? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Suasana di tempat ini masih terlihat gelap karena rembulan masih bersembunyi di balik awan kelabu. Sementara suara gaduh derap langkah dan suara orang-orang yang berbisik semakin jelas terdengar. Tangan itu masih berada di atas pundakku, terasa dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Lalu ia berbisik mengajak kami berdua untuk segera pergi dari tempat ini. Tangan dingin itu lalu berpindah dari bahu menuju telapak tanganku. Terasa sangat dingin kurasakan kala tangan itu menuntun tangan ini. Dinginnya terasa seperti menggenggam sebuah es batu. Sambil berjalan pelan, tangan kiriku menggenggam tangan istriku yang terasa dingin juga gemetar. Sementara seseorang yang menuntunku tidak terlihat sama sekali. Kami berdua berjalan seperti orang buta, tidak tahu arah dan tidak tahu tujuan. Suara derap langkah dan suara orang yang sedang berbicara pun semakin ramai terdengar. Tapi orang-orangnya tidak terlihat karena terhalang oleh gelap yang pekat. Aku tidak mengerti bahasa orang-orang yang sedang berbicara itu karena terdengar bukan seperti bahasa manusia. Rasa cemas dan takut semakin menghantuiku. Langkah kakiku berjalan terseret. Jantungku terasa berdegup kencang. Sementara istriku berjalan mengikuti langkah kakiku. Tanganku yang mengepal tangan istriku terasa basah oleh keringat. Kurasakan juga ada rasa kecemasan dan ketakutan di diri istriku. Tangan orang itu terus menarikku untuk terus berjalan di kegelapan. Sementara hembusan nafas memburu dengan cepat. Tiba-tiba di balik kegelapan itu nampak seperti ada setitik cahaya. Cahaya tersebut bergerak konstan mendekati kami. Titik cahaya itu semakin banyak terlihat dan semakin bergerak mendekati kami. Tangan orang tersebut terus menarikku semakin kencang untuk menjauhi titik-titik cahaya tersebut. Aku pun terpaksa menarik kencang tangan istriku karena takut terlepas dan tertinggal. Kami seperti diikuti, bahkan dikejar oleh titik-titik cahaya yang sangat banyak. Dari balik titik cahaya tersebut terdengar ramai dan gaduh. Seperti ada orang-orang yang bergumam, bahkan lebih dari itu, mereka seperti memburu kami. Lalu, aroma bau anyir dan bangkai menyeruak memenuhi rongga hidungku. Bau bangkai dan anyir itu kian menyengat tercium oleh hidungku. Perutku terasa mual, sementara langkahku semakin cepat bergerak. Istriku yang tak nampak di belakangku, tapi terasa erat menggenggam tanganku. Terasa ada kelelahan dari dirinya. Tapi aku terus memaksanya untuk terus berjalan. Tiba-tiba suara jeritan terdengar dari arah belakangku. Suara jeritan itu seperti suara istriku. Langkah kami sejenak tertahan karena istriku tiba-tiba mendadak berhenti. "Kang Burhan, tolong! Di bawah ada tangan yang menarik kakiku!" teriak istriku sambil menjerit histeris. Kami masih belum melanjutkan langkah kaki ini dan masih tertahan di tempat ini. Sementara istriku terus menjerit-jerit seperti sedang berusaha untuk segera terbebas. Lalu tiba-tiba terlihat dan terasa dengan samar tangan-tangan pucat menggerayangi tubuhku. Tangan-tangan pucat itu berbau dan beraroma sebusuk bangkai. Dalam kengerian seperti ini, yang kuingat hanya satu, yaitu Tuhan. Kulafalkan istighfar tiada henti sambil memegang tangan istriku yang sedang panik dan terasa bergetar. Seperti sudah tahu dengan keadaanku dan istriku, orang yang sedari tadi menggenggam tangan ini menarik tanganku kencang,
untuk kembali berjalan dan menjauhi tangan-tangan yang pucat nan busuk itu. Terpaksa aku pun menarik kencang tangan istriku, tapi istriku masih tertahan di belakangku sambil tidak berhenti berteriak dan menjerit. Lalu orang yang menarik tanganku itu berkata lirih, "Sebut dan ingat Tuhan kalian. Sebut dan ingat Tuhan kalian. Sebut dan ingat Tuhan kalian." Orang itu mengucapkan kalimat tersebut berkali-kali seperti mantra. Seolah terhipnotis, aku dan istriku menuruti perintahnya. Kupanjatkan doa dan istighfar dalam lisan dan hati kami. Akhirnya, setelah beberapa lama tertahan di sini, kami bisa terbebas dari kengerian ini. Orang itu menarikku kencang sekali untuk terus melangkah dan menjauh dari tangan-tangan pucat tersebut. Istriku yang tadi dipegang dan kakinya ditarik oleh tangan misterius itu sepertinya telah terbebas. Kami melanjutkan kembali langkah, menembus gelap yang pekat. Di depanku terlihat samar seperti sebuah jembatan. Sepertinya orang ini akan membawa kami ke sebuah jembatan. Derap langkah kami terus berjalan cepat. Aku yang sudah terasa lelah, apalagi dengan istriku, pasti ia juga merasakan kelelahan ini. Tapi kalau kami sampai berhenti di sini, aku dan istriku tidak akan selamat dan akan tertahan selamanya di tempat terkutuk ini. Semakin kami melangkah cepat, semakin kami mendekati jembatan tersebut. Jembatan itu masih terlihat samar, tapi kami semakin mendekatinya. Lalu tiba-tiba keadaan di tempat ini mendadak terang oleh munculnya cahaya obor di pinggir jembatan itu. Cahaya obor berjejer menghiasi jembatan itu. Semakin terlihat jelas, jembatan tersebut dipenuhi oleh tubuh-tubuh manusia. Jembatan itu terdengar ramai oleh suara jeritan, tangisan, dan teriakan yang sangat memilukan. Sesaat kami berhenti tepat di depan jembatan. Sekarang terlihat jelas siapa seseorang yang menarikku dari tadi. Orang itu adalah pria parubaya dengan menggendong seorang anak. Anak itu tampak tidak sadarkan diri. Aku mengenalnya. Yang digendong oleh pria itu adalah anakku. Kami masih di sini, belum melanjutkan langkah ini untuk menyeberangi jembatan. Karena di ujung jembatan sana, puluhan jasad berdiri mematung tak bergerak menghalangi kami untuk melangkah melewatinya. Sementara di belakang kami, berbagai ancaman makhluk yang mengerikan mulai bermunculan bergerak mendekati kami. Dan gerbang itu sudah nampak di seberang jembatan. Langit tampak pekat dengan gumpalan awan kelabu menutupi bulan purnama. Di tempat ini tidak terasa desiran angin, tapi terasa dingin menusuk tulang. Cahaya obor-obor yang berbaris itu menerangi raga-raga yang tertumpuk rapi membentuk sebuah jembatan. Entah siapa yang membangun jembatan dari raga manusia. Yang pasti bukan kekaguman yang ada dalam benakku, tapi sebuah kengerian yang semakin mencekam. Andai saja kami tidak selamat dan tertahan di sini, pasti mereka akan menjadikan kami sebuah bangunan jembatan, rumah, atau istana yang menurut mereka megah. Bulu kuduku meremang dan aku bergidik kala pikiranku menjelajah ke arah sana. Ku alihkan pandangan ini ke arah anakku Kansa yang sedang berada di pangkuan pria parubaya. Nampak matanya terpejam dalam dekapan tubuh pria parubaya tersebut. Lalu ku alihkan kembali mata ini untuk menatap istriku yang berada di sampingku. Nampak wajahnya terlihat pucat pasi dan tubuhnya bergetar ketakutan, sehingga menggenggam tanganku semakin erat. Kecemasan kembali mendekap relung jiwaku. Ada kekhawatiran dalam batin ini. Takut jika kami tidak selamat dan menjadi budak di tempat yang terkutuk ini. Tidak terasa mata ini mengeluarkan cairan hangat kala aku menatap kedua orang yang aku kasihi. Dalam batin aku berkata, biarkan aku yang menjadi korban dan tumbal di tempat terkutuk ini, asalkan istri dan anakku selamat. Tempat ini begitu mencekam dengan jeritan dan tangisan raga-raga yang jadi tumbal dan dijadikan jembatan, serta dijadikan bangunan-bangunan rumah. Ditambah lagi dengan puluhan jasad yang berdiri mematung, tak bergeming di seberang jembatan ini. Sementara di belakang, berbagai bentuk dan penampakan makhluk-makhluk yang amat menyeramkan terus mendekat dan memburu kami. Jangan berhenti untuk mengingat dan menyebut Tuhan kalian.
Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Bisik pria paruh baya itu mengingatkanku atas kemahakuasaan Allah. Dalam batin dan lisan, aku terus beristighfar dan berzikir. Hati semakin bergetar kala aku mengucapkan istighfar. Dalam hati berkata, semoga Allah mengampuniku dan istriku yang telah salah dalam melangkah, sehingga kami berada di dalam kesesatan. Kembali mata ini menumpahkan cairan hangat kala aku mengingat kembali Allah. Bukan menangis karena takut dengan makhluk-makhluk terkutuk ini, karena mereka juga ciptaannya. Tapi aku menangis karena rasa bersalah atas dosa dan istriku. Sekarang aku pasrah jika harus meregang nyawa di tempat ini, dan aku ikhlas, asalkan kami tidak menjadi budak-budak iblis ini. Tanganku masih menggenggam tangan istriku, sementara tangan pria parubaya itu masih menggenggam tanganku. Pria itu menyuruh kami untuk segera bergerak maju, karena makhluk-makhluk di belakang sana semakin mendekati kami. Sementara istriku masih terlihat ketakutan dan cemas. Kubisikkan ia untuk tetap tegar dan selalu beristighfar dan berzikir. Akhirnya ia menuruti perintahku. Sesaat ia nampak tenang. Kami pun mulai bergerak maju untuk melewati jembatan yang dibuat dari raga-raga manusia itu. Dengan diawali menyebut asma Allah agar mendapat perlindungannya, kami pun segera melangkahkan kaki ini. Sementara berbagai macam makhluk yang sangat mengerikan di belakang sana masih mengikuti dan memburu kami. Kami terus melangkah maju melewati jembatan miris ini. Raga-raga manusia yang menjadi tumbal dan tertahan di tempat ini serta dijadikan jembatan itu sangat memilukan. Mereka menatap kami dengan tatapan sendu, seolah ingin dibebaskan dan ikut bersama kami. Di hadapan kami puluhan jasad yang mematung tadi sekarang mulai bergerak maju. Jarak kami dengan mereka kurang lebih 100 meteran. Aroma bau bangkai mulai tercium. Baunya memenuhi rongga hidungku. Perutku terasa mual. Bahkan istriku sempat mengeluarkan isi perutnya. Sementara pria parubaya itu hanya biasa saja, seolah tidak mencium aroma bau bangkai tersebut. Pria parubaya itu terus menarik tanganku agar aku cepat melewati jembatan dan mayat-mayat hidup itu. Semakin berjalan cepat, semakin kami mendekati mayat-mayat hidup itu. Sementara di belakang sana, makhluk-makhluk terkutuk masih terus mengikuti kami. Akhirnya jarak kami dengan mayat-mayat hidup itu sangat dekat. Sekarang mereka berada di hadapan kami. Mayat-mayat hidup itu sangat menjijikkan dan mengerikan. Wajahnya hancur, daging dan kulit perlahan mulai terkelupas dari tubuh mereka. Sementara aroma bau bangkai semakin tercium menyengat. Kami terus berjalan melewati mayat-mayat hidup itu dengan satu tujuan, yaitu melewati gerbang tersebut dan keluar dari tempat ini. Gerbang itu sudah mulai terlihat jelas, tapi yang kukhawatirkan sekarang ini adalah istriku. Kualihkan perhatianku untuk melihat istriku. Nampak ia semakin pucat dan lemah. Tiba-tiba ia terjatuh dan tidak sadarkan diri. Sementara gerbang itu sudah semakin dekat. Tapi di depan gerbang itu nampak seperti ada sesosok makhluk tinggi besar dengan sekujur tubuhnya dipenuhi oleh bulu. Sementara matanya merah menyala menatap kami dengan tatapan kebencian. Karena kelelahan, takut juga trauma, akhirnya istriku tumbang dan tidak sadarkan diri di tengah-tengah kepanikan dan di antara mayat-mayat hidup yang masih mengerumuni kami. Sementara berbagai macam makhluk menyeramkan di belakang sana masih mengejar dan memburu. Aku berlari sambil membawa beban, peluh mulai membanjiri tubuh. Nafasku mulai terasa berat dan tersengal. Sementara dada dan tenggorokanku terasa panas dan berat. Tanganku bergetar, pegal dan terasa kesemutan kala aku membawa istriku. Sementara pria parubaya itu sudah melangkah agak jauh. Aku sudah tidak kuat dan kehilangan tenaga. Nafasku memburu cepat dan tersengal-sengal. Sementara gerbang itu terlihat masih jauh untuk kujangkau. Aku kehabisan tenaga karena menggendong istriku yang belum sadar juga. Sementara paru-paruku sudah tidak bisa menampung oksigen untuk segera memompa ke seluruh tubuhku. Nafasku berada di ujung tanduk. Akhirnya aku tersungkur jatuh.
Bibirku berdarah karena membentur alas tanah. Sakit dan perih di bibir tidak dirasa, sementara istriku terlempar agak jauh. Kubalikkan tubuh ini yang tersungkur untuk mengambil udara yang hampir habis dari tubuhku. Aku terkapar, megap-megap seperti ikan di daratan yang kehabisan air. Di belakang sana mayat-mayat hidup dan makhluk-makhluk mengerikan semakin dekat, sementara kami masih terkapar di tempat ini. Terlihat samar, pria parubaya yang menggendong anakku menjauh meninggalkan kami. Mungkin ia tidak tahu kalau kami sedang mendapat masalah. Ingin kembali bangkit, tapi aku sudah tidak kuat. Tubuhku yang terlanjur lelah dan sakit, ditambah dengan tenagaku yang terkuras habis, memaksaku tetap terkapar di tempat yang mengerikan ini. Kengerian ini semakin menjadi kala sesosok makhluk tinggi besar berbulu dan bertaring itu mendekati istriku. Ditambah lagi dengan banyaknya makhluk-makhluk kerdil yang tubuhnya pucat dengan tanpa mata. Sementara di belakangnya, sesosok perempuan mengerikan dengan leher terkulai hampir patah, berjalan zigzag menggiring makhluk-makhluk kerdil mengerikan itu menuju ke arahku. Aku semakin frustasi dengan kengerian ini. Sesaat kami telah dikelilingi oleh mayat-mayat hidup dan makhluk-makhluk mengerikan itu. Sementara pria parubaya yang selalu menolongku tidak terlihat dan entah kemana. Kualihkan mata ini untuk melihat istriku di ujung sana yang belum sadar juga. Ia sedang didekati oleh makhluk tinggi besar yang mengerikan. Saat ini aku hanya bisa pasrah. Mungkin takdirnya jika aku harus tertahan di tempat ini. Aku masih berbaring di tempat ini dengan dikerumuni oleh makhluk-makhluk mengerikan. Dalam hati berdoa semoga ada keajaiban yang menolongku. Lisan ini tidak berhenti untuk beristighfar. Sejenak ku tutup mata ini, yang terbayang di benakku adalah ibuku, istriku, dan anakku. Kembali mata ini mengeluarkan cairan hangat. Aku menangis dalam kepasrahan. Dalam hati berdoa, jika Allah menakdirkanku untuk mati hari ini, aku rela. Lebih baik nyawaku dicabut hari ini daripada aku tertangkap oleh iblis-iblis itu dan menjadi budak atau tumbal mereka. Ku buka mata ini untuk menatap langit yang terbentang luas. Awan kelabu masih menggumpal di atas sana, dan bulan purnama pun sudah tak terlihat. Perlahan, awan kelabu itu bergerak memberi sedikit demi sedikit ruang bulan purnama untuk muncul kembali yang tadinya terhalang olehnya. Akhirnya awan kelabu itu menyeruak, menampakkan kembali bulan purnama. Aneh rasanya ketika makhluk-makhluk mengerikan itu belum juga menangkapku, padahal mereka sudah dekat, bahkan mengerumuni dan mengelilingiku. Saat aku mengedarkan pandanganku ke sekeliling tempat ini, nampak terlihat makhluk-makhluk menyeramkan itu, semuanya sedang menatap ke atas langit yang terang oleh bulan purnama. Semua makhluk yang ada di tempat ini nampak berdiri seperti patung, menatap rembulan yang berwarna kemerahan. Lalu tiba-tiba di hadapanku ada sesosok seperti manusia yang mengulurkan tangannya ke arahku. "Ayo cepat bangun, sadarkan istrimu serta bawa anak dan istrimu dari tempat ini sebelum bulan itu tertutup kembali oleh awan." Ucapannya membuyarkan lamunanku. Ternyata orang yang berada di hadapanku adalah pria parubaya yang selama ini menolongku. Seperti ada dorongan motivasi darinya, tenagaku sedikit pulih. Kuraih tangannya, lalu aku segera bangkit dan langsung menghampiri istriku yang masih terkapar dan belum sadarkan diri. Nampak istriku masih berbaring. Wajahnya terlihat pucat, seperti tidak ada darah yang mengalir di tubuhnya. Segera aku membangunkannya agar ia cepat siuman, tapi ia tetap bergeming, belum sadar juga. Kuperiksa pernafasan dan nadinya. Alhamdulillah pernapasannya terasa berhembus dan nadinya terasa berdegup. "Cepat angkat istrimu dan segera bawa ke gerbang itu. Aku akan mengikutimu dari belakang. Anakmu sudah berada di luar gerbang sana." Aku menuruti perintahnya. Segera aku membopong kembali istriku. Selanjutnya kubawa ia untuk segera keluar dan melewati gerbang perkampungan terkutuk ini. Sementara makhluk-makhluk mengerikan itu masih berdiri mematung dan menatap bulan purnama di atas sana.
Jarak antara tempat istriku pingsan dengan gerbang itu lumayan jauh. Langkah ini kupercepat karena aku takut makhluk-makhluk itu tersadar kembali dan mengejarku. Dengan sisa tenaga seadanya, aku terus berlari dengan membawa beban yang lumayan berat diikuti oleh pria parubaya. Nafasku kembali berat, dada terasa sesak dan tenggorokanku terasa kering. Kakiku terasa bergetar karena berlari lumayan jauh dengan membawa istriku yang lumayan berat. Gerbang itu semakin jelas terlihat dan gerbang itu semakin dekat. Sambil berlari, sejenak kudongakkan kepala ke atas langit. Nampak awan kelabu kembali mendekati bulan purnama. Kupaksakan untuk terus berlari agar segera sampai di gerbang tersebut. Tiba-tiba, keadaan kembali nampak samar karena bulan di atas langit sepertinya terhalang kembali oleh awan kelabu. Makhluk-makhluk yang sepertinya telah kembali bergerak memburu kami, tapi akhirnya kami telah sampai di depan gerbang itu. Dan akhirnya juga aku bisa melewati pintu gerbang tersebut. Sesaat aku berhenti untuk memastikan pria parubaya itu masih mengikutiku atau tidak, karena anakku masih berada di pangkuannya, sementara istriku masih belum sadar juga. Dengan nafasku yang kembang kempis, kuturunkan istriku dari pangkuanku. Lalu segera kusadarkan ia. Alhamdulillah, istriku segera siuman dari pingsannya. Pria parubaya itu menghampiriku lalu berkata, "Sekarang kalian segera pergi dari sini. Dan ini anakmu cepat bawa, sebelum makhluk-makhluk itu mengejar kalian kembali." Saya harus melakukan apa untuk membalas budi kebaikan Bapak? Dan saya belum mengenal siapa Bapak sebenarnya, ucapku sambil menatap nanar pada pria parubaya yang tegap berdiri di hadapanku. Kau tidak usah membalasnya dengan apapun, dan kau tidak perlu tahu siapa saya. Yang pasti sampaikan kepada saudaramu, jangan pernah membuat perjanjian atau bersekutu dengan jin, iblis, ataupun setan, karena akibatnya akan fatal. Katakan pada istrimu, setelah kembali, cepat bertobat dan jangan pernah mengulangi perbuatannya walaupun hanya main-main. Jawabnya sambil menatap tajam ke arahku. Sekarang cepat pergi dan bawa pulang istri dan anakmu sebelum mereka mengejar kalian lagi. Saya hanya bisa mengantar kalian hanya sampai sini. Dari sini, kamu terus jalan lurus, lalu kamu berbelok ke arah kanan. Nanti kalian akan keluar dari goa dan akan sampai ke Sungai Saronge, ucapnya lagi. Saat aku akan mengucapkan terima kasih, pria parubaya itu sudah tidak terlihat. Ia hilang entah kemana. Dengan sisa tenaga seadanya, kami segera beranjak dan pergi dari tempat ini. Kugendong anakku yang masih belum sadar, sementara istriku kutuntun karena masih terlihat lemah. Aku menuruti arahan pria parubaya itu. Aku berjalan lurus menyusuri pepohonan yang rimbun. Keadaan masih tampak samar. Akhirnya kami telah sampai di persimpangan jalan. Lalu kami berbelok ke arah kanan menyusuri jalan setapak. Tiba-tiba keadaan di sini gelap seperti melewati sebuah gua. Agak lama kami berjalan di kegelapan sampai akhirnya kami menemukan titik cahaya. Dan ternyata cahaya itu jalan keluar dari gua ini. Akhirnya kami sudah berada di luar gua. Di sini terlihat terang. Nampak langit terlihat cerah dan membentang biru dengan pancaran sinar mentarinya. Dan dengan sedikit awan yang putih. Angin berhembus pelan memainkan dedaunan yang berbunyi gemerisik. Setelah sekian lama kami tidak menikmati udara segar, dan di tempat ini kami menikmatinya. Dari sini kami terus berjalan menyusuri rerumputan dan pepohonan yang hijau. Nampak Sungai Saronge sudah terlihat dengan alirannya yang tenang. Kami menyusuri sungai ini dengan tujuan ke rumah ibuku. Tapi di perjalanan, kami sudah tidak kuat karena kehabisan tenaga. Akhirnya kami pingsan dan tidak sadarkan diri di pinggir Sungai Saronge. Aku tersadar ketika sudah berada di tempat lain. Aku berada di sebuah ruangan yang nampak tidak asing bagiku. Ini seperti ruangan kamar ibuku. Terlihat samar seorang perempuan parubaya berjalan menghampiriku. Saat aku menatapnya, dalam hatiku ucap syukur alhamdulillah karena kami telah sampai di rumah ibuku dengan selamat.
Setelah keadaanku agak pulih, ibuku menjelaskan bahwa aku, istriku, dan anakku hilang diterjang banjir karena rumah kami hancur terbawa arus sungai. Ibu dan seluruh warga mencari jasad kami hampir 2 bulan, tapi tidak berhasil ditemukan. Dan akhirnya dengan berat hati, ibu pun mengikhlaskan jasad kami bertiga. Sampai akhirnya kami ditemukan dalam keadaan mengkhawatirkan di pinggir sungai Saronge. Lalu aku menanyakan pada ibuku tentang keadaan istri dan anakku. Kata ibu, anakku baik-baik saja, tapi istriku sampai hari ini seperti linglung dan tidak bisa ditanya-tanya. Aku mengusahakan istriku untuk diobati dan diruqyah kepada ustadz dan kiai. Sampai akhirnya istriku sembuh kembali. Tapi kadang ketika malam menjelang, istriku tiba-tiba suka menjerit-jerit seperti ketakutan. Dan kadang berjalan sendiri di tengah malam, seperti ada yang mengajaknya untuk pergi. Baiklah, itu dia kisah lengkap dari cerita Saronge yang ditulis oleh Bang Faliwah. Sebagai informasi, cerita ini merupakan cerita yang diangkat dari kisah nyata ya. Jadi ilustrasi-ilustrasi yang digambarkan di dalam cerita tersebut bisa kita bayangkan dan kita jadikan pelajaran untuk tidak menyekutukan Tuhan hanya demi sebuah kekayaan. Banyak banget nih saya membacakan cerita-cerita tentang pesugihan, tapi anehnya masih marak banget ya pesugihan-pesugihan yang ada di sekitar kita. Orang-orang tuh kayaknya nggak mikir panjang gitu kalau mau melakukan pesugihan. Tapi ya sudah, semoga kita semua yang mendengarkan cerita ini bisa mendapatkan pencerahan ataupun mendapatkan pelajaran untuk menghindari dan lebih waspada tentang yang namanya godaan pesugihan. Terima kasih untuk semua teman-teman Ada Apa Gerangan 2 dimanapun kalian berada yang sudah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Kita akan lanjut lagi dengan cerita yang berbeda yang pastinya tidak kalah seru dari cerita sebelumnya. Baiklah, sekarang saya Tama harus pamit. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, sampai di sini dulu cerita kali ini. Kita akan lanjutkan cerita Sungai Saronge ini pada episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih yang sudah mensupport dengan like dan subscribe channel ini. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.